Disduk Capil Lampung Selatan siap mendukung efisiensi anggaran dan waktu kerja asalkan tidak mengganggu pelayanan. Kadisduk Capil Lampung Selatan Edi Firnandi menyebut pihaknya siap mendukung efisiensi anggaran dan waktu kerja jika mulai diterapkan. Terkait impres tersebut, secara teknis kami belum tahu seperti apa. Tapi kalau nanti sudah ada perintahnya untuk efisiensi, kita siap dengan peraturan yang ada, ujarnya. Ia berharap efisiensi anggaran dan waktu kerja tersebut tidak berdampak dengan pelayanan publik. Terus kalau kita baca impres itu kan tidak menyangkut pelayanan publik katanya. Dan pelayanan-pelayanan itu tidak ada dampak dari efisiensi itu. Yang jelas kalau sudah ada perintah akan kita lakukan sambil menyesuaikan saat waktu berjalan, ujarnya. Ia berharap efisiensi waktu kerja dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan. Kalau kita melihat harus tetap berkantor ya, karena belum ketemu rumusnya kalau Capil kerja dari rumah, katanya. Karena staf yang kerja dari rumah harus ada komputer. Kita masih menyediakan pelayanan offline, maka dari itu kita juga mendorong masyarakat agar datang ke kantor, sambil kita cari format kerja dari rumah, ujarnya. Terkait informasi perjalanan dinas yang dipotong, ia berharap efisiensi anggaran dan waktu kerja tersebut tidak mengarah ke sana. Kita berharap sih tidak ada ke sana ya pemotongan perjalanan dinas, ujarnya. Terutama untuk pelayanan jemput bola. Jangan sampai ada pengurangan, karena nanti ada berdampak juga dengan jumlah kita untuk ke sana. Pihaknya mengaku sudah mempunyai pelayanan digital. Kita sudah ada Pak Oli, Pak Jaja. Kita juga sudah ada pelayanan di desa-desa. Pihaknya sudah siap dengan pelayanan digital. Sebenarnya pelayanan kita sudah berjalan. Kalau pelayanan digital kita nggak ada masalah. Cuman volume saja yang berkurang. Kalau sistem dan lainnya tidak ada masalah. Pihaknya masih menyediakan pelayanan offline. Tapi pelayanan digital itu juga bergantung kepada masyarakat atau tidak. Makanya itu kami juga masih menyediakan pelayanan offline, ujarnya. Jadi terkait dengan impres tersebut ya, secara teknis kan saya juga belum tahu seperti apa gitu. Tetapi kalau memang nanti ada perintah untuk efisiensi ya kita siap dengan aturan yang ada. Kemudian kalau kita baca impres itu kan dia tidak menyangkut pelayanan publik ya. Nah mudah-mudahan untuk kami di Capil terutama yang pelayanan itu tidak ada dampak atau tidak terkena lah untuk efisiensi itu. Yang jelas kalaupun ada perintah ya kita laksanakan ya. Nanti kita lihat penyesuaian sambil berjalan gitu. Nah, karena nanti kan ada di perubahan APBD itu. Kalau ada perubahan APBD dan misalnya nanti kan kita akan mengusulkan kalau kekurangan seperti apa. Prinsipnya kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalaupun nanti ada permasalahan sambil berjalan kan mungkin bisa dicarikan solusinya gitu. Sementara ini mungkin kita berharap itu tidak ke sana ya, karena untuk pelayanan jemput bola terutama kita jangan sampai ada pengurangan, karena kalau ada pengurangan juga volume turun ke bawah juga kita akan berkurang. Tapi yang jelas itu kita berharap nanti kita laksanakan aturan itu, nanti sambil berjalan kan kita bisa lakukan penyesuaian lah dengan kondisi pelayanan kita. Baik, kalau digital kita ada 3 bentuk ya, bisa yang online itu kita digital kan ada Pak Kauli dan Pak Jaja, kemudian kita juga berdayakan desa juga kita lakukan seperti itu. Nah, jadi itulah terus kita kembangkan seperti itu, kita ngajak desa-desa yang lain juga untuk tetap melayanakan digital gitu. Masalah tinggal volumenya aja. Kalau sistem dan metodenya sudah nggak ada masalah, kita sudah siap. Tinggal nanti digital tidak digitalnya tergantung dari masyarakatnya juga. Sekarang kita masih buka pelayanan offline, masih kita buka karena memang Capil nggak bisa dia sepenuhnya online. Bukan online ya, maksudnya pelayanan yang online semua tidak bisa deh, harus offline tetap ada. Jadi masyarakat tetap ada yang datang untuk perbaikan dokumen. Kalau kita melihatnya tetap berkantor ya, karena kita belum ketemu rumusnya kalau Capil harus kerja di rumah. Nah, pertama ya staf yang kerja di rumah juga kan harus punya komputer dia. Nah, punya enggaknya kan nggak tahu kita. Nah, kalau melihat pelayanan kita sih sebenarnya tetap berkantor, karena berkantor juga akan mengerjakan dokumen yang online. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi saya belum menemukan rumusnya kalau Capil harus kerja di rumah, belum ketemu saya ya. Tapi yang jelas online tetap kita dorong. Jadi masyarakat tidak datang, tapi kita tetap kerja di kantor. Jadi sambil bagaimana format online masih kita bekerja di rumah, nanti kita cari bentuknya. Ya berharap kita untuk pelayanan publik ya itu mungkin tidak kena pengurangan ya. Itu harapan kita supaya nanti kita bisa tetap maksimal pelayanannya seperti itu. Karena Dukcapil ini bukan pelayanan dasar, tapi dasar pelayanan. Semuanya macet. Anak nggak bisa sekolah, nggak bisa naik
nyebrang nggak bisa. Sekarang ngambil gas LPG aja kemarin Pakai KTP. pakai KTP. Nah, gimana kalau masyarakat? Nah, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi sekali lagi kami ini bukan pelayanan dasar, tapi kami menjadi dasar pelayanan. Itu yang menjadi fokus kami ataupun motivasi kami dalam melaksanakan memberikan pelayanan.